Halo, ketemu lagi. Sekarang gua mau ngasih tutorial tentang proses rendering di Adobe Premiere Pro, khususnya untuk video game atau konten video gaming ya, buat teman-teman yang hobi main game. Cara rendernya gimana sih biar nggak burik gitu? Jadi misalkan udah record, masukin Adobe Premiere, niat mau diedit-edit, tambahin apa gitu ya, terus pas di render upload di YouTube, kok hasilnya burik ya, jelek ya, atau pecah-pecah atau gimana gitu ya, kayak bitrate kurang gitu ya. Nah, di sini gua mau ngasih tahu sekalian jawab pertanyaannya Sakuratan ya, Sakuratan, Sakuratan. Nanti gua cantumin di apa namanya di layar ya, pertanyaannya dia, keluhannya dia. Dan juga buat teman-teman yang mungkin masih kebingungan proses render untuk video rekaman video game gitu, proses rendernya gimana sih gitu. Nah, kebetulan ini gue mau jawab pertanyaannya. Ini gue buka dulu aja deh ya, Adobe Premiere. Dan di sini gue pakai Premiere 2024 tapi bukan yang terbaru. Malas download lagi. Sama aja lah. Jadi gue mau jawab pertanyaannya Sakuratan. Gue nggak tahu dia main game apa ya. Apakah sama main OW2 juga atau Overwatch 2 atau main game apa, gua nggak tahu. Tapi di sini gua contohin em, Overwatch 2 aja deh ya. Di sini gua kasih nama Overwatch. Kok gitu? Overwatch 2. Eh, salah deh. Part 3 ya. Gua main part 3, baru mulai channelnya soalnya. Jadi ceritanya dia itu red controlnya pakai CBR, kan dia ngerecordnya pakai OBS ya, kayak gua gini nah kayak gini. Dia ngerecord pakai OBS. Kita buka setting. Dia recordnya pakai OBS, red controlnya pakai CBR, bitrate-nya pakai 30.000 kbps atau kilobit per second. Katanya hasilnya bagus ya, hasil rekamannya bagus sebelum masuk Adobe Premiere. Terus di render bagus hasil renderannya. Begitu diupload di YouTube, terus ditonton di YouTube kok burik gitu, kok jelek gitu. Nah, ini gua contohin deh. Ini tadi gua ngerekam pakai CBR 20.000 ya. Walaupun Sakuratan pakai 30.000, di sini gua pakai 20.000 ya, beda tipis lah gitu ya. Di sini gua pakai 20.000 contohnya. Hasil rekamannya ini ya. Tadi kan gua pakai MKV ya. Nah, gue pakai MKV ya. Jadi harus di remix dulu supaya jadi MP4 biar bisa diedit. Nah, di sini udah di remix, jadinya MP4. Nah, ini ya, dua file ini. Nah, dua file ini. Ini sebelum kita buka sequence dulu ya. Layar kerja lah, itu lembar kerja istilahnya. Ini mah pakai apa aja lah, bebas ya. Di sini gue cantumin nama filenya aja deh nanti. Overwatch 2 part 3. Nah, gitu ya. Oke. Sini gue pakai yang ini aja lah, nggak apa-apa, nanti ada caranya gitu. Udah, sequence-nya udah jadi ya, atau lembar kerjanya. Baru kita masukkan, gue pakai bin deh biar rapih. Video. Nah, gitu ya. Kita buka. Di sini gue mau masukin file videonya nih, yang udah diremux tadi ya. Kalau yang MKV kan belum diremux nih sama OBS. Nah, ini yang udah gue remux, ya itulah. Itulah pokoknya. Jadi ini sama ini ya, gue masukin. Seret. Oke, udah masuk. Ini yang part 1, ini yang part 2 ya. Ini gue cuman nyatuin video aja sih sebenarnya, nggak diedit macem-macem gitu. Ini gue masukin ke sini, drag. Teng. Nah, muncul kan tuh
clips mismatch warning. This clip does not match the sequence setting. Jadi nggak sesuai dengan lembar kerja atau sequence yang dibuat tadi ya. Nggak apa-apa. Justru ini tujuannya. Di saat muncul seperti ini, clip mismatch warning, pilih yang change sequence setting. Kenapa pilih change sequence setting? Biar lembar kerja yang tadi, new sequence yang tadi kita buat di awal, itu biar sesuai dengan video yang kita input. Gitu loh. Nah, jangan pilih keep ya, pilih change sequence. Jadi biar sama persis nih lembar kerja sama file videonya. Pilih ini. Oke, udah. Kita lihat apakah masih 30 fps. Mana? Kok di sini sih? Ini lembar kerja sequence setting. Nah, tuh udah berubah jadi 60 fps ya. Jadi disamakan dengan file videonya lembar kerjanya. Oke. Tinggal kita masukin kedua. Nah, file kedua. Oke. Misalkan teman-teman di sini tambahin apa kata-kata, tambahin audio-audio konyol kayak tetot ya gitu ya, atau apalah gitu ya, whatever lah gitu. edit gitu ya. Tambahin meme gitu misalkan. Nah, ini kenapa kok audionya ada dua? Karena gua pakai dua track ya. Jadi track mic-nya dipisah gitu di bawahnya. Jadi yang ini tracknya game, audionya game. Yang ini track audionya mic-nya aja. Jadi kalau kita putar penasaran gitu. Jadi ada yang komen tuh di ya salah satu video suara gua doang gitu. Tapi kalau ini nah ini suara gamenya aja, suara gua nggak ada. Jadi sengaja sih biar enak ngaturnya. Siapa tahu ternyata volume mic gua atau suara gua kegedean atau kekecilan kan ngaturnya enak gitu. Gitu ya. Taruhlah ini kalian edit gitu ya. Tambahin meme, tambahin audio konyol atau apalah teks segala macam, udah edit beres. Render nih. Nah, render Ctrl M. Atau jangan Ctrl M deh. Ya sama aja sih mau Ctrl M mau pakai ini ya menu. Kalau di menu sih pilih ini ya. Nah, di mana aja lah di sini tek. Langsung export media gitu ya. Export media tuh kan shortcutnya Ctrl M ya. Nah, kita lihat di sini. Di sini file name ya aturlah preset. Nah, sebelum kita milih preset, kita pilih format dulu. Formatnya gue seringnya pakai H264 karena kalau pakai HIVC ya itulah, itu sebenarnya H265 ya. GPU gue kan gue pakai GTX 1660 Super, agak bermasalah kalau pakai H265 atau HIVC ya. Nah ini agak ngaco gitu. Jadi stabilnya gue pakai H264. Di sini kalian pilih yang paling atas. Nah ini match source adaptive high bitrate H.264. Pilih ini. Karena gua juga selalu pilih ini. Pilih ini. Terus kita buka ini video. Kita klik more. Nah, ini harus wajib teman-teman checklist. Render at maximum depth. Ini harus di checklist. Kedua ini use maximum render quality. Ini juga harus di checklist. Ini nggak usah. Kita scroll aja ke bawah. Ini hardware encoding ya. Jadi pastikan pakai hardware kalau hardware kalian support buat ngerender. Apalagi Nvidia ya. Karena ada CUDA. Ya itulah. Oke. Nggak ada yang gua otak-atik selain itu. Jadi cuman yang tadi ini aja ya, yang render at maximum depth checklist, use maximum render quality checklist. Habis itu turun ke bawah. Nah, di sini karena gua mau menjawab pertanyaannya Ed Sakuratan, dia kan pakai rate controlnya CBR, constant bitrate. Gitu ya. Oh, sebentar, adan dulu. Agak masuk pas ini suaranya nih. Bentar ya. Gua potong dulu ya, nanti gua sambung lagi.
Oke, sambung lagi videonya. Udah nge-record belum? Oh, udah. Jadi barusan adzan asyar ya. Sambung lagi videonya. Jadi balik lagi. Tadi sampai mana? Sampai mana tadi? Oh, Sakuratan. Karena gua mau menjawab pertanyaannya atau keluhannya Sakuratan ya, masalah di render kayaknya gitu ya. eh di sini kan dia pakai CBR ya, nge-record di OBS-nya. Nah, pakai CBR, dia pakai 30.000 ya, karena ya ini mah tadi gua nyobain pakai 20.000, cuman kalau yang Sakuratan dia pakai 30.000 gitu ya. Jadi pastikan di sini juga sama 30.000. Tapi, nah, jangan dulu diikutin ini. Tapi, ntar dulu. Kita lihat dulu filenya. Gitu ya. Kan di sini gua pakai 20.000 ya, bukan 30.000 ya. Ya, ini contoh gitu ya. Kalau teman-teman pakai 40.000 ya, ikutin 40.000 gitu ya. Ini gua nyontohinya pakai 20.000 kilobit per second CBR gitu ya. Nah ya 20.000 record gamenya tadi. Kita buka dulu file videonya yang MP4 ya, yang udah MP4. Kita buka propertiesnya. Begini deh. Nah gitu ya. Terus, yang barusan gimana kok tiba-tiba keluar itu propertiesnya? Nah, tahan Alt di keyboard, langsung klik 2 kali gitu aja. Anjir, ini garing ya. Jadi, nah kita lihat propertiesnya di bagian details nih. Di sini tercantum nah, frame width lagi. Ini ukuran resolusinya ya 1080 pixel ya, Full HD. Karena di sini gua nyontohinnya resolusinya pakai Full HD dikarenakan monitor gua cuma support Full HD gitu ya. Dan pakai CBR di OBS Studio-nya bitrate-nya 20.000. Di sini terdetek data rate 20.007 kilobit per second. Oke. Perhatikan nih. Ini penting. Total bitrate 20.404 kilobit per second. Oke. Frame rate 60 fps. Ingat, data bitrate yang punya gua 20.007. Total bitrate 20.404. Oke. Di sini saya masukkan 41. Karena ini Mbps ya. Kalau tadi kan kbps, kb kilobit per second. Nah, kalau ini kan megabit, jadi tinggal 30 di belakangnya dikurangin gitu. Mega sama kilo kan gedean mega. Gua masukin 41. Enggak. Enggak. Nah, gini deh biar enak. Nah, gini. Kok 41 sih? Kok bukan 41? 21. Nah, gitu. Gitu ya. Enggak. Oh, dilebihin. Nah, gitu. Karena kita menjaga supaya YouTube itu takutnya mengurangi kualitas video yang kita upload di YouTube gitu. Itu satu alasannya. Kedua, menjaga supaya bitrate tidak drop gitu. Kita patokannya dari sini. Properties file videonya gitu loh. Oh, di sini data bitrate segini, total bitrate segini. Yaudah gua lebihin deh jadi 21 gitu. Atau mau dilebihin jadi 25 boleh. Resikonya ya makin ditambahin makin, nah ini nih si estimate file size-nya juga makin nambah gitu. Resikonya itu aja. Jadi makin nambah target bitrate ya makin ini. Ini gue pakai VBR 1 pas karena gue pakai constant bitrate. Gimana kalau yang lain misalkan pakai VBR CKP ya. Misalkan sini 20.000 bitrate, maksimal bitrate gua set di 60.000 karena gua pakainya main game ya.
VBR nih. Terus kita buka properties filenya kayak tadi gini. Ya, kita buka propertiesnya. Misalkan dari hasil record yang ini, di sini kedeteknya data rate 20.000 misalkan. Terus total bitrate ternyata 60.000 lebih. Misalkan 60 kedeteknya 62.000 gitu. Masukin 65 gitu. Ya, masukin 65 di sini. Nah tadi. Nah, di sini masukin 65. Terus kalau VBR tuh pas gimana? Boleh, boleh. Pakai CBR, boleh. CBR sama lebihin. Tapi jangan terlalu ekstrim. Misalkan di sini kedeteknya 20.400, terus lu tambahin jadi cepek gitu ya 100 gitu. Di sini juga pasti ada batasnya. Tuh, ya, pasti ada batasnya gitu. Jadi di sini gua masukin misalkan 25 gitu ya. Nah, gua pakai VBR 1 pas. Kalau VBR tuh pas bedanya apa? Dia mirip kayak VBR kalau di VBR yang di OBS Studio. Jadi di sini ada target bitrate, ada maksimum bitrate. Ini sama halnya kalau kita ngelihat properties di file videonya. Nah, ini adalah gua lurusin deh. Nah, gini. Ini data rate itu sebenarnya hampir sama kayak target bitrate-nya. Ya. Atau minimum bitrate atau ya semacam itulah target bitrate. Total bitrate di properties file videonya itu sama kayak maksimum bitrate. Paham ya? Nah, cara masukinnya gimana? Kita patokan dari sebentar. Gua buka dulu patokannya. Ini nanti gua cantumin linknya di deskripsi ya. Nah, di sini. Gua nggak pernah ngambil ya patokan yang untuk SDR. Walaupun yang gua edit SDR. Gua patokannya yang di bawahnya HDR. Karena di sini gua pakai resolusi 1080 pixel atau Full HD di 60 fps. Jadi ketemunya di sini yang direkomendasikan oleh YouTube adalah 15 Mbps minimal. Aman ya, 25. Kalau kita pakai VBR tuh pas, target bitrate tentukan. Misalkan di properties 20, udah kita lebihin 25 deh biar aman gitu ya. Maksimum bitrate pentokin. Kayaknya nambah nggak? Enggak. Karena yang mempengaruhi gede kecilnya file size atau ukuran file videonya nanti hasil render itu adalah di target bitrate, bukan maksimum bitrate. Gitu ya, paham ya? Jadi kalau gue pakai VBR tuh pas, gue selalu nentuin target bitrate-nya dulu. Oh, di rekomendasi YouTube resolusi Full HD 60 fps 15 Mbps minimal. Gue taruh di 20 deh gitu ya, atau gue taruh di 25 deh. Maksimum bitrate pentokin 50 tuh kalau VBR. Kenapa cara ini lebih enak? Gini, VBR itu kan variabel bitrate. Jadi dimana ketika game ini geraknya dia lambat, nggak terlalu heboh, dia pasti bitrate-nya rendah. Ketika kita main heboh nih, langsung ketemu musuh maju, ribut heboh tuh di situ perang-perangan. Maksimum bitrate-nya pasti gede. Kalau kita main konstan, nanti banyak bitrate yang terbuang sia-sia. Di saat kita diem, di saat musuh mati semua, terus kita nyantai gitu ya, jalan-jalan pelan gitu. Bitrate tetap dihitung tinggi, padahal itu harusnya rendah. Jadinya apa? Ukuran file gede terus. Terbuang sia-sia. Itulah kenapa gue nggak pernah pakai CBR. Baik itu di OBS Studio, Live Prism, Streamlabs, gue nggak pernah pakai CBR. Gue pakai ini, kalau nggak one pass atau two pass gitu lah. Kok di sini di OBS Studio, sorry, di OBS Studio gue nggak pernah pakai CBR di sini ya.
Nah, yang untuk recording gua nggak pernah pakai CBR, sumpah. Gua pakai CBR cuma di live streaming doang. Untuk settingan live streaming gua pakai CBR gitu. Untuk di recording gua nggak pernah pakai CBR, sumpah. Karena nanti banyak terbuang terbuang sia-sia bitrate itu gitu. Ya, jadi yang ketika kita nggak ada pergerakan yang terlalu heboh, nggak terlalu rame, bitrate-nya dihitung gede terus, otomatis filenya gede terus gitu. Yang harusnya pakai CKP atau pakai VBR, ukuran file videonya harusnya cuma kisaran 1 giga. Ini karena pakai constant bitrate, pakai CBR jadi 6 giga. Yang harusnya filenya cuma 300 mega jadi 1 giga. Kan sayang gitu ya. Tuh, makanya ya tapi nggak apa-apa lah, ini hanya contoh ya. Ini penjelasan untuk bitrate setting di Adobe Premiere itu seperti itu ya. Jadi kembali lagi ke sini. Lihat properties file videonya, hasil rekamannya yang sudah MP4. Total bitrate-nya berapa? Kita perhatikan di sini aja, total bitrate-nya berapa? Di sini 20.000, kita masukin 25. Kita cek di sini, aman nggak? Full HD, 60 fps. Ini yang gua pakai. Oh, 15, 25 aman. Itu aja udah tinggal kita render. Aduh, 10 menit lagi, lama banget. Udah, nanti kalau udah beres gua sambung lagi ya videonya ya. Nah, ini file videonya atau rendernya udah beres ya. Rendernya udah beres. Ini hasilnya ada di sini. Dan ada suara motor lewat. Jadi kita putar dikit deh. Nah, ini. Uncle place it. Di sini tuh. Nah, diedit dulu di Adobe Premiere Pro. Terus di render gitu ya. Nanti ini hasil video yang ini teman-teman bisa tonton di YouTube gua, Overwatch 2 yang part 3 ya, atau Crash 3. Teman-teman bisa lihat hasilnya di situ. Berarti posisinya sebelum video tutorial ini gitu ya, posisinya. Teman-teman bisa tonton hasilnya di situ. Kalau misalkan kurang puas, udah bagus, cuman kurang bagus, tambahin lagi bitrate-nya gitu ya. Dengan patokan yang tadi. Nah, patokannya di sini, properties filenya. Lihat di situ data total bitrate-nya berapa gitu ya. Terus misalkan ada lebih dari satu video ya, dicek semua yang paling tinggi yang mana gitu lah ya. Misalkan dari sini, dari video 1 sama video 2, gedean mana nih total bitrate-nya? Tuh, gedean yang video 1 ini di sini 20.404 kilobit per second. Yang video kedua 20.375 kilobit per second, berarti gedean video pertama. Jadi video pertama yang jadikan patokan. Jadi gitu ya, kalau misalkan videonya lebih dari satu, misalkan ada 5, 10 video potongan-potongan game gitu ya, cek semua di situ yang paling gede total bitrate-nya yang mana. Nah, itulah yang dimasukkan ke tadi itu ya, yang bitrate setting yang di proses render. Mana tadi? Nah, di sini gitu ya. Saran saya atau saran gua pakai VBR tuh pas ya, kalau mau sabar menunggu, karena ini 2 kali langkah ya, tapi lebih lebih enak gitu, lebih presisi gitu ya hasil rendernya. Saran gua kalau bisa pakai ini dan motornya lewat lagi. Jadi saran gua pakai VBR tuh pas. Target bitrate-nya yang tadi ini ya, patokannya paling gede dapat berapa tuh bitrate-nya, masukin. Misalkan paling gede 20, masukin 25, lebihin dikit aja gitu. Maksimum bitrate pentokin, nggak masalah gitu. Ini maksimum bitrate-nya nggak ngaruh ke estimasi ukuran filenya kok gitu. Saran gua pakai ini. Cuman kalau
Duh, gua nggak sabar nunggunya rendernya lama gitu ya. Mana videonya banyak, durasinya lama, ya udah pakai VBR One Pass gitu ya. Gitu ceritanya. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga membantu untuk hasil video render ini. Teman-teman bisa nonton di playlist Overwatch. Berarti yang part 3 ya sebelum video ini ada. Sebelum video tutorial ini ada. Oke, thank you. Jangan lupa like, comment, share, subscribe-nya. Makasih udah nonton. Mudah-mudahan siapa tadi namanya Sakuratan ya. Mudah-mudahan Sakuratan atau nama aslinya siapa itu bro siapa pokoknya nama YouTube-nya Sakuratan. Mudah-mudahan video ini bisa membantu ya.